sampai ulu. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpahi dalam hati dan hidup saudara semua. Saya Pendeta Wanti hari ini Rabu 1 November 2023 membawa kita untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Dalam perlindungan Tuhan. Tema bagi kita ialah menikmati kebaikan Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, ketika kita diperhadapkan dalam menghadapi berbagai kesulitan, tekanan, pergumulan hidup yang berat, serasa hidup kita tidak ada lagi harapan. Banyak cara yang kita lakukan untuk bisa lepas dari rasa ketakutan itu. Oleh karena itu, banyak pula cara yang kita gunakan untuk dapat lepas dari situasi itu. Ada yang mencari obat penenang supaya bisa tidur dan bisa tenang. Ada yang bersembunyi dan mengurung diri dari dunia luar. Ada yang berjaga-jaga, ada juga yang melarikan diri dari tanggung jawab. Dan yang sangat memprihatinkan, ada yang sampai melakukan tindakan bunuh diri. Ketakutan menggambarkan betapa rapuhnya pertahanan diri seseorang ketika menghadapi ketakutan di luar dirinya. Ketakutan bisa menghilangkan semua harapan dan kegembiraan dalam hidup. Terlebih bisa pula melumpuhkan semangat hidup dan cita-cita kita. Oleh karena itu, saudaraku, apa yang seharusnya kita lakukan? Bagaimana dan kemana kita harus mencari pertolongan agar kita tetap bisa hidup bertahan dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pemazmur memberi kesimpulan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong manusia melewati hari-hari yang berat dalam kehidupan. Di tengah pergumulan yang dialami oleh pemazmur, yaitu Daud itu sendiri dalam nas kita hari ini, ketika ia dalam situasi yang sangat sulit dan merasa ketakutan ketika ada masalah dan pergumulan yang ia hadapi ketika Saul berusaha untuk membunuhnya. Daud bertindak mencari cara dalam pelariannya untuk menyelamatkan diri di tengah situasi sulit dan ketakutan itu. Ia mengakui kesanggupannya untuk menghadapi itu semua dengan cara yang ia lakukan. Bukan karena kekuatannya, melainkan semata-mata karena perlindungan Tuhan. Saudaraku, jika kita renungkan bagaimana Daud mengalami kebaikan Tuhan di tengah situasi sulit dan penderitaan,
Di situ ia mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawabnya. Tuhan melepaskannya dan ia berseru pada Tuhan, dan Tuhan mendengarkannya dan menyelamatkannya. Di tengah penderitaannya, Tuhan menyatakan kebaikan dalam hidup Daud. Ia merasakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Karena itu Daud bukannya mengecam dan menyalahkan Tuhan atas hidupnya, melainkan ia memuji-muji Tuhan dan mengajak segenap umat untuk mengecap kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam kesusahan hidupnya. Dalam arti pemazmur terus bersyukur dalam keadaan sulit, susah maupun senang hidupnya. Daud meresponi keadaan hidupnya dengan tetap hidup takut akan Tuhan. Ia merespon penderitaan dengan pujian bagi nama Tuhan. Dan ia merespon kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, biarlah firman Tuhan ini menjadi cerminan bagi kita ketika kita menghadapi banyaknya pergumulan hidup, kesusahan hidup. Namun ingatlah akan Tuhan. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kita akan melihat bagaimana Tuhan dapat memberikan pertolongannya pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kehidupan kami. Kami percaya dan kami mau mengandalkan Engkau dalam keberadaan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendoakan bagi jemaat Tuhan, jemaat GKI Hosiana Pilang. Tuhan memberkati kehidupan keberadaan jemaat kami. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan seluruh jemaat. Demikian Tuhan boleh menguatkan iman, percaya dan pengharapan seluruh jemaat-Mu, agar mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam keberadaan kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan melimpahi berkat kasih karunia dan pertolongan-Mu bagi seluruh majelis jemaat bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Sri Epidensi yang melayani di sana. Kami percaya Tuhan memampukan, menolong, memberkati, memberikan, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, kemampuan, semangat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap program dan penata layanan jemaat-Mu, majelis jemaat, pembangunan gereja dan pastori. Tuhan Yesus memberkati, menolong, memampukan mereka untuk mewujud nyatakan itu semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh keberadaan kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, seluruh saudara-saudari kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, hidup kami ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga.
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.